Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui video ini. Dimanapun engkau berada, saya berdoa engkau dalam pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan terus belajar tentang puasa. Ya. Nah, seperti yang saya sudah katakan di beberapa video berikut, bahwa puasa itu adalah di mana seseorang tidak makan dan tidak minum. Nah, ada orang berpuasa secara pribadi, seperti yang dilakukan oleh Musa. Musa puasa pribadi di puncak Gunung Sinai. Dan dia berpuasa di sana selama 40 hari. Wow, luar biasa puasa yang dilakukan oleh Musa. Dan ada juga orang berpuasa puasa bersama. Ada puasa kelompok, ada puasa secara massal. Seperti yang dilakukan oleh orang Niniwe. Mereka berpuasa secara massal. Nah, hari ini kita akan melihat puasa yang dilakukan oleh Ezra. Ya, dia berpuasa bersama-sama dengan bangsa Israel yang ada bersama-sama dengan dia. Ketika mereka pulang dari perbudakan, yaitu tanah Babel. Mereka menuju tanah Israel. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa bangsa Israel yang pulang dari perbudakan ada 3 kelompok. Yang pertama yang dipimpin oleh Zerubabel, mereka pulang, kelompok pertama ini pulang untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur. Dan kelompok yang kedua dipimpin oleh Ezra. Dan kelompok inilah Ezra memimpin memperbaiki tatanan ibadah ketika itu di zamannya Ezra. Dan kelompok yang ketiga di zamannya Nabi Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, pada kelompok yang kedua inilah yang akan kita perhatikan. Ketika mereka pulang dari negeri Babel di tanah perbudakan, ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan, ketika mereka dimerdekakan, waktu dalam perjalanan kita melihat puasa yang mereka lakukan. Dalam Ezra pasal 8 ayat 21 dan 22. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan bagi segala harta benda kami. Ayat yang ke-22, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Puji Tuhan. Waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Babel, mereka mengadakan perjalanan menuju tanah, yaitu Yerusalem. Mereka kembali ke negeri mereka. Tapi waktu mereka dalam perjalanan, Ezra, dia memaklumkan puasa kepada orang Israel. Dia berseru kepada orang Israel. Berseru, memaklumkan puasa. Ayo kita berpuasa. Lalu waktu mereka berpuasa, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan katakan, mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa yang disertai dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka berpuasa, ada sesuatu yang mereka mohonkan. Ada sesuatu yang mereka minta kepada Allah. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta adalah supaya Tuhan menyertai mereka. Supaya Allah memberikan keamanan ketika mereka dalam perjalanan pulang ke Yerusalem. Mereka katakan supaya Tuhan melindungi, memberikan rasa aman, memberikan penyertaan kepada anak-anak kita. Tentu termasuk keluarga mereka. Bahkan yang selanjutnya adalah termasuk harta benda yang mereka bawa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah puasa yang dimaklumkan oleh Ezra. Dia berkata, ayo rendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa yang sesungguhnya adalah di mana kita merendahkan diri. Dan yang kedua, Ezra bersama dengan bangsa Israel, mereka memohonkan pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan rasa aman. Supaya Tuhan memberikan perlindungan bagi keluarga, anak-anak mereka termasuk harta benda mereka. Ezra berkata, aku tidak meminta tentara kepada Raja Babel.
Karena ada tangan Allah yang menyertai mereka. Tangan Allah yang membela. Tangan Allah yang memberikan kemenangan saat mereka menghadapi tantangan di perjalanan. Mungkin saja waktu mereka ada dalam perjalanan, ada penyamun-penyamun, ada perampok-perampok yang ingin merampok harta benda mereka, yang ingin memperbudak mereka. Tapi Ezra katakan, ada tangan Allah yang menyertai kami. Tangan Allah itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, ketika engkau merendahkan hidupmu di hadapan Tuhan, percaya sungguh kepada kekuatan Allah yang sanggup membela, yang sanggup menyelamatkan, memberikan keamanan bagimu. Maka tangan itulah yang akan bertindak memelihara hidupmu, peduli dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kesimpulan firman Tuhan adalah waktu engkau menjalankan puasamu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan andalkan tangan Tuhan yang sanggup menolongmu. Jangan andalkan apa yang engkau miliki. Jangan andalkan kekuatanmu, bahkan kekuatan manusia. Tapi andalkan pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Ezra alami pertolongan Tuhan bersama dengan bangsa Israel yang dia pimpin ketika itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan bersamamu, Tuhan bersama kita semua. Dan dia bersedia menolong kita dengan tangan yang kuat. Tangan yang perkasa. Tangan yang tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.